2018 lalu sampah yang dihasilkan oleh kita itu sekitar 9 sampai 10 juta ton rata-rata per tahun, dan sekitar 15-20% adalah sampah plastik gitu. Yang jadi masalah, plastik ini termasuk sampah yang paling sulit terurai. Bahkan untuk satu jenis botol aja bisa sampai 100 tahun begitu. Hanya untuk satu botol sampah plastik gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, menuju terurai ini kan sampah plastik ketika kena paparan matahari itu kan akan pecah begitu dan akan menjadi mikroplastik begitu, dan ini yang bahaya bukan hanya pada lingkungan tapi juga kesehatan manusia. Nah, mungkin nanti Mas Prigi akan sedikit bercerita lah bagaimana situasi kondisi persampahan di Indonesia terutama sampah plastik dan seperti apa bahayanya begitu. Kebetulan Mas Prigi ini dulu di Ekoton dan sekarang di Aksi Nusantara ya, yang kemarin sempat keliling sungai di seluruh Indonesia begitu, hanya untuk metani sampah plastik dan kandungan mikroplastik di seluruh sungai yang ada di Indonesia, terutama di sungai-sungai strategis begitu. Ya, seperti apa nanti Mas Prigi, monggo Mas Prigi mungkin bisa disampaikan gitu. Ya, terima kasih Mas As'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prigi Arisandi, saya dari Asosiasi Komunitas Sungai Indonesia Nusantara ya, dari Aksi Nusantara. Jadi sejak bulan Maret kemarin kita melakukan ekspedisi Sungai Nusantara. Kita mengunjungi sekitar 68 sungai nasional untuk mendeteksi kesehatan sungainya dengan melihat kontaminasi mikroplastik. Jadi pertama mungkin Indonesia itu tadi penyumbang terbesar kedua sih. Jadi sampah plastik kita itu kan nggak terkelola. Jadi RT RW, lurah, kemudian desa, kemudian camat, bupati itu tidak memprioritaskan problem sampah, sehingga kemudian sampah itu keleleran. Jadi hampir 60% penduduk Indonesia atau Pasuruan lah gitu, dia nggak terkelola, nggak terlayani oleh pengumpulan sampah. Akhirnya karena pemerintah nggak menyediakan tempat sampah yang selayaknya, ya warga, ibunya, anak-anak itu sama bapak itu membuangnya sampah sembarangan. Atau kemudian yang paling tragis itu 47% itu dibakar sampahnya. Dibakar itu kan seolah-olah dia akan lenyap, padahal dia nggak lenyap, dia akan berubah menjadi gas-gas beracun. Makanya kalau ada kakek nenek sering sesek atau ada adiknya sering sesek, itu salah satu indikasi kalau memang udara di Pasuruan itu terkontaminasi oleh emisi hasil bakaran sampah plastik ini. Itu yang pertama. Jadi sampahnya nggak keurus sehingga masyarakat buang sampah sembarangan, akhirnya lari ke sungai. Kemudian yang kedua, saya akan meluruskan ya. Dia nggak terurai ya plastik itu, dia terpecah. Jadi kalau terurai itu daun itu terurai, daun, kulit pisang itu dia terurai menjadi istilahnya menjadi senyawa yang partikel lainnya gitu loh. Tapi kalau plastik dia nggak berubah, dia akan menjadi plastik, dia akan tetap hanya terpecah menjadi serpihan yang lebih kecil begitu. Jadi kita menyebutnya itu bukan terurai. Jadi plastik itu tidak terurai, tapi dia terpecah atau terfragmentasi, terpecah. Jadi kalau terurai kan orang akan bilang nggak apa-apa, kita pakai aja plastik karena plastik akan terurai gitu ya. Oh tidak, dia terurai, dia tetap. Maka disebut mikroplastik. Jadi mikroplastik itu adalah serpihan atau remah-remah ya, atau protolan sampah yang ukurannya lebih kecil dari 5 mili. Dari mana asalnya ya ini? Dari tas kresek, sedotan, struk, foam, botol itu ya, aqua, mineral, ades itu. Kemudian saset itu terutama bagi cowok-cowok yang suka ngopi itu kan sering ngopi sasetan itu. Nah, saset itu yang paling menimbulkan menjadi mikroplastik. Terus yang kedua, yang terpenting itu dari ini personal care. Bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia atau bahan-bahan ini loh,
untuk cewek-cewek yang suka putih-putih glowing itu ya. Jadi glowing itu pangkal mencemari. Jadi kalau kita sering atau memimpikan wajah kita glowing, terus kita kan pakai personal care, pakai apa? Skincare, pakai apa itu? Scrub. Nah, scrub itu mengandung mikrobit. Nah, kalau dulu orang-orang tua kan pakai apa? Pakai apa? Bekas kopi, beras, itu kan organik kan dia. Saat dibilas masuk ke air dia akan terurai gitu. Tapi kalau scrub pakai Biore, pakai Nivea, semua lah merek-merek itu dia ada apa butir-butir plastik kecil namanya mikrobit. Itu namanya bagian dari mikroplastik. Jadi itu nanti kalau di air menjadi granula. Jadi ya kayak kelereng tapi ukurannya lebih kecil dari 5 mili. Itu banyak kita temukan di sungai-sungai perkotaan terutama. Jadi glowing itu resikonya adalah mencemari, merusak lingkungan kita, mencemari mikroplastik di alam kita. Jadi itu. Kemudian hasil temuan kami selama kami melakukan ekspedisi ini, selama ternyata hampir 98% ya, 68 sungai yang kita lalui itu ternyata sungainya mengandung mikroplastik. Jadi mikroplastik itu tadi saya katakan serpian, dia ada 5 tipe ya mikroplastik itu. Ada yang seperti rambut atau benang-benang, itu disebut fiber. Itu asalnya dari pakaian, dari tekstil. Kemudian yang kedua itu adalah filamen. Filamen itu lembaran-lembaran plastik itu. Jadi jangan lupa di dalam botol plastik itu ada namanya senyawa pelentur plastik. Itu yang salah satu bagian yang jadi dia kayak lembaran gitu, kayak apa ya, tas kresek, kemudian wrapping kan. Kemudian yang ketiga itu adalah jenis fragmen atau cuilan dari plastik-plastik keras. Jadi kayak tutup botol, semuanya cuil-cuilan lah. Kemudian yang keempat itu dia bentuknya granul, bunder-bunder ya tadi itu, yang apa dari mikrobit tadi. Terus yang kelima ini adalah bentuk dari foam. Untuk teman-teman yang makan apa namanya itu pop mie. Nah, pop mie itu kan bungkusnya itu styrofoam itu. Atau kalau yang selamatan, biasanya selamatan, tahlilan atau ulang tahun kan dibawain rumah pulang bungkusan nasi sama mie ya, itu kan umumnya dipakai styrofoam, itu bahaya. Iya, benar. Nah, ini yang kemudian menyebabkan apa namanya semakin banyak pola konsumsi kita terhadap plastik itu karena pemerintah nggak bisa ngurusi sampah, akhirnya sampahnya nggak terkelola, akhirnya terbuang, terfragmentasi menjadi mikroplastik. Jadi semakin banyak kita menggunakan plastik sekali pakai, maka semakin banyak peluang lingkungan kita tercemar atau terkontaminasi oleh mikroplastik. Terus kemudian apa bahayanya? Jadi ini bahayanya. Deng-deng. Jadi mikroplastik itu satu, dia tersusun atas kurang lebih itu ada 10.000 bahan-bahan aditif atau bahan tambahan. Pelentur, pewarna, anti lemak, anti api. Nah, bahan-bahan tambahan ini itu termasuk dalam kategori endocrine disruptor chemical compound atau bahan kimia pengganggu hormon. Oh, bahaya ini. Memang nggak kelihatan karena dia ukurannya ya sangat kecil atau mikro itu. Kedua, mikroplastik saat ada di alam maka dia bersifat apa ya? Dia punya ikatan hidrofob atau dia bisa menyerap polutan. Jadi kalau di sungai kita ada logam berat, ada pestisida, kalau mereka terpencar-pencar, maka dengan adanya mikroplastik, maka dia akan bersatu. Maka mikroplastik itu mempersatukan pencemaran gitu. Jadi pencemaran yang tadinya itu mencar-mencar, lah mikroplastik itu mengundang. Jadi rukun mereka bersatu padu menjadi lebih pekat polutannya. Terus masuk ke dalam tubuh kita, tubuh ikan. Jadi mikroplastik ini semakin apa ya menimbulkan istilahnya itu meningkatkan tingkat bahaya polutan yang ada di sungai karena dia bersatu tadi ada logam berat. Terus yang ketiga gitu ya, Mas, ternyata mikroplastik iya bahaya yang mengikat dia. Tadinya tuh nggak wawo logam berat sama itu nggak, tapi karena ada mikroplastik dia jadi wawo, jadi malah menyatu, malah komposit loh. Konsentrat lebih tinggi konsentrasinya gitu. Terus yang ketiga dia tuh menjadi media tumbuh bakteri patogen. Jadi mikroplastik yang ada di air itu akan menjadi media, menjadi rumah bagi bakteri patogen, bakteri-bakteri beracun itu. Salah satu indikator apa ya buktinya itu dari ini apa gangguan hormon itu yang sekarang banyak terjadi itu nih menopause lebih awal atau menstruasi lebih awal.
jadi anak umur 11 sudah mens, itu kan karena ada gangguan hormon gitu. Ini yang kemudian tadi karena pola konsumsi kita yang terlalu banyak makan yang mengandung plastik gitu. Kayak teman-teman kan di pondok itu kan makan jajannya kan jireng, pentol, dibungkus plastik ayo, ya kan? Ciki-cikian itu kan di packaging pakai plastik. Itu Marimas itu. Jadi sebenarnya dengan mikroplastik ini kita harus kembali ke akar gitu. Harus kembali lagi kepada apa ya, pola-pola yang tidak menimbulkan banyak sampah gitu. Iya, kalau bisa kita tuh harus minim sampah. Ya apa caranya? Ya kita bikin resolusi lah. Dalam sebulan itu mungkin kita harus, mungkin mulai bulan depan pakai 2 sedotan. Kurangi terus gitu loh, tas kresek gitu kan. Kami tuh menghitung anak-anak di perkotaan ya, di Malang, Surabaya, itu anak muda yang kuliah itu menghasilkan sampah 3 botol. Ya kayak apa ya, Maizone, kemudian teh pucuk, Aqua itu. Satu anak itu 3 botol. Jadi kalau saya hitung itu selama setahun itu ada 1000 lebih. Kalau 4 tahun itu bisa kayak kita buat lorong yang panjangnya 12 meter, tingginya 4 meter. Jadi 4.000 botol yang diproduksi oleh satu anak dalam 4 tahun. Bisa dibayangkan kalau kita terus mengkonsumsi apa ya, minuman atau makanan yang dibungkus atau minuman berbotol ya, sampahnya itu akan numpuk gitu loh. Ya tadi akhirnya ke lautan, terus dibakar. Jadi pola konsumsi kita itu meracuni ekosistem dan meracuni juga masa depan kita gitu. Mas Prigi, kalau nggak salah Mas Prigi kan juga pernah bikin riset ya di Lekok ya, kalau nggak salah. Oh iya betul. Nah itu hasilnya kayak apa Mas? Ya sama di mana-mana sama. Jadi selama kita masih menggunakan plastik ya mikroplastik akan ada di mana-mana. Jadi di Lekok itu kita temukan ya ini apa di udara, kemudian di air, kemudian di seafood ya, seperti di ikan, di kerang itu mengandung mikroplastik. Karena begini, mikroplastik itu kayak identik dengan plankton, sama bentuknya, ya kayak benang-benang, terus kayak bunder-bunder itu dianggap ikan itu sebagai banyak plastik di air, maka ikan ini makannya dikira plankton terus dimakan. Padahal sekarang ini temuan kami juga menyimpulkan kalau jumlah mikroplastik itu lebih banyak dibandingkan plankton. Bahkan tahun 2050 itu prediksinya United Nations Environmental Program itu salah satu badan dari PBB menyebutkan tahun 2050 jumlah sampah plastik di lautan akan lebih banyak dibandingkan jumlah ikan. Ya, itu kemudian yang harus apa ya kita waspadai gitu loh. Sebenarnya problemnya itu di kita, di manusia yang konsumerismenya tinggi. Indomaret, Alfamart, botol, kemenyek plastik gitu loh. Kemenyek banget gitu loh. Jadi kita itu harus apa ya, ingat-ingat kalau plastik yang kita gunakan itu akan meracuni hidup kita gitu loh. Jadi menurut saya itu apa ya, kita itu kayak apa ya, kuno gitu loh, kayak apa deso kayak apa, kalau kita pakai plastik kemaruk kadang-kadang gitu. Plastik. Padahal itu plastik itu mencemari, merusak, tidak higienis loh ya. Jangan salah dengan higienis, karena di dalam plastik itu malah banyak bahan-bahan yang bersifat karsinogen, menyebabkan kanker. Contohnya ya styrofoam. Styrofoam itu bukan gaduannya mie panas atau nasi goreng panas, karena minyak yang panas ini akan bisa mengikat yang namanya stiren, senyawa penyusun styrofoam yang bersifat karsinogen. Itu bahaya loh. Makanya di negara-negara maju yang paham itu mereka melarang betul penggunaan styrofoam. Maka teman-teman kalau mau bacaan, memang kan selalu kita bilang, lo kan lebih murah kalau pakai plastik, pakai styrofoam. Lah kita ini harus mengurangi mental kita yang mental seneng barang murah tapi gak selamat gitu loh. Seringkali kan kita, yang penting oleh akeh, warak murah. Tapi kadang kan kita nggak tahu ada sakit ginjal, sakit lambung. Karena tadi kita yang pelit pada diri sendiri kan gitu. Seringkali dollar yang murah, tapi nggak perhatikan aspek kesehatan bagi tubuh kita. Jadi nggak apa-apa lah, larang titik, yang penting sehat dan selamat gitu. Itu Indonesia banget gitu Mas. Oh iya, Indonesia banget, murah oleh akeh dan selamat kan nih. Mas Prigi, ini kan ya. Ini menarik begitu yang disampaikan Mas Prigi, bahwa ternyata
mikroplastik itu bahaya dan potensial mengganggu hormon. Padahal hormon Betul, ini Mas. erat kaitannya dengan si manusianya gitu. Mungkin Ya. bahkan akan berpotensi mengganggu ibu hamil begitu juga kan itu. Tapi gini, Betul. posisi hari ini tuh kan hampir dari kita tidak ada yang bisa lepas dari plastik begitu. Plastik ini kan sudah begitu lekat mulai Ya karena sampai nggak mau lepas, bisa melepaskan. mulai Kalau mau. kondangan, selamatan, Betul. pokoknya selalu plastik begitu. Nah Tahlilan ulang kalau tahun, kemudian kita mau mengubah ini harus dimulai dari mana gitu? Ya dari sampean kita sendiri aja. Jadi mulailah dengan yang muda, mulai dari dirimu sendiri, terus istiqomah, lakukan dengan terus menerus, terus bikin kelompok gitu. Yang penting itu komitmen. Habis komitmen konsistensi gitu loh. Kita komit karena kita tahu ini bahaya. Kita komit karena kita tahu ini itu akan mengancam orang banyak gitu loh. Kalau sudah tahu tadi komitmennya kuat, baru konsisten terus dilakukan. Memang awalnya akan dianggap nggak keren, nggak cool, kemenyek, keminter, sok. Tapi kan biasa kan orang-orang primitif kan gitu, orang-orang kan gitu. Ini tanda tak mampu kan, orang yang sering menghujat, sering membuli itu kan karena mereka ilmunya nggak tinggi kan. Orang bodoh yang sering menghujat, biasanya gitu. Jadi nggak apa-apa, lakukan aja gitu. Jadi sering kalau orang-orang yang dibully terus mingsrep itu kurang komitmennya, kurang ini maka harus pengetahuannya harus sering baca tentang bahaya plastik itu harus sering baca. Kalau sudah tahu terus ada orang lain menghujat itu ya kita tuh keren. Nah, harus kasih tahu terus, kita harus memberitahu, mengamalkan, memberitahu orang itu. Memang berat. Awalnya memang berat untuk menjadi awal dia, menjadi pionir itu berat. Tapi jangan lupa itu kan pahalanya gede kan. Orang-orang besar itu kan jadi pionir semua gitu. Maka mungkin kita rindu, kita pengen di Pasuruan ini anak-anak muda jadi pionir gerakan tolak plastik sekali pakai gitu. Ya. Saya kira itu menarik ya. Saya membayangkan misalkan Pasuruan ini kan tradisi misalnya selamatan kondangan itu kan masih kuat ya. Podo Mas, yang sudah nggone Gresik itu sama. Kita malah kota wali kan loh. Tapi kita sekarang punya aturan, punya perda pengurangan plastik sekali pakai. Loh. Punya perwali pengurangan tas kresek, bisa kita. Nah di Pasuruan ingat saya juga ada gitu perda pembatasan penggunaan penggunaan plastik gitu, tapi kayaknya implementasinya juga belum maksimal gitu. Iya, kurang walinya. Di Gresik kan banyak wali, ada Sunan Giri, Sunan Muhammad Ibrahim loh, banyak walinya kita. Sunan Prapen. Iya ya, teman-teman harus bisa menjadi wali plastik, wali untuk ini menjadi wali bumi. Buminya ini sudah sakit, sungainya sudah sakit gitu loh. Maka kita harus ya kan bumi ini kan penting kan. Jadi bumi ini kan tidak hanya milik orang zaman ini, tapi milik kita dan milik anak cucu kita gitu loh. Kalau sampai sekarang ini buminya kotor, terus kita terus mengotori, nah ini kan masalah. Anak cucu kita akan membayar lebih mahal air, ya kan, tanah gitu. Maka kita harus berpikir untuk membuat sebuah gerakan lah gitu ya. Untuk mengingatkan banyak orang di Pasuruan ini untuk berpikir ulang tentang penggunaan plastik sekali pakai gitu. Maka mungkin teman-teman perlu melakukan riset dulu, meneliti dulu, mengamati dulu dan belajar dulu. Maka harus banyak baca dulu. Baru kita harus bergerak gitu ya. Lebih komitmennya kuat terus konsisten gitu. Saya bayangin misalkan dari peserta di webinar di diskusi ini kemudian nanti atau kapan ada kondangan lalu bingkisannya itu nggak pakai plastik tapi pakai godong jati, kira-kira berani nggak teman-teman yang ada daun di sini? Pisang Mas, daun pisang godong pisang, godong jati ya, tapi kan itu ini kan keren. Tugas Warta Bromo mengabarkan kalau plastik itu bahaya sebenarnya nggak harus justru nanti kalau bisa orang itu minta jadi bungkus plastik, bahaya plastik, itu yang penting. Jangan ujung-ujung langsung godong jati, tapi orang jangan sadar bungkus plastik itu bahaya gitu. Jadi di banyak negara Mas, di Eropa, di negara maju lah yang ngerti plastik itu sudah banyak dikurangi gitu loh. Bahkan di Amerika sekarang itu kuantitas dan kualitas sperma laki-laki itu menurun karena mereka terlalu banyak makan makanan yang di packaging plastik. Di Amerika kan kalau makan pakai microwave kan, plastik dari supermarket terus di microwave terus keluar pizza, keluar mie, kare kan gitu. Ini yang kemudian menyadari orang ternyata itulah yang membuat orang-orang turun kualitas dan kualitas spermanya gitu loh.
ini sudah jadi perbincangan global di WHO ini. Maka kita yang masih tertawa terus pakai plastik itu menjadi barang yang gue plastik kok dilarang. Nah, itu kasihan orang harus ya ini kayak orang yang berbakala gitu loh Mas, harus dikasih tahu. Harus dikasih tahu betul plastik itu bahaya. Terus ada yang ngomong gini, tutupan pabrik. Oh ya, karena tadi belum ada yang tahu. Indonesia ini ada 75 kota kabupaten yang punya perda larangan plastik. Maka gini kita harus publikasi, harus mengedukasi gitu ya. Makanya negara-negara maju juga sampah plastiknya dibuang ke Indonesia ya. Betul. Betul. Mereka tahu betul bahaya untuk daur ulang gitu loh. Maka dipilih Indonesia negara yang orangnya nggak tahu pinter Mas. Nerimo ya kan. Sering dikai sampah kan seneng kan. Dirombeng gitu. Bangga mereka dapat sama dengan negeri terus didaur ulang terus dijual. Tapi mereka nggak mikir sungainya, kandang itu tercemar plastik karena tadi terlalu banyak proses daur ulang sampai impor. Kita ini gampang dibijui Mas dengan tadi loh Mas, ekonomi selalu rego murah ya kan, akhirnya diiming-iming rego murah, akhirnya kita terbujuk, kita nggak mikir lingkungan, nggak mikir sungai kita, nggak mikir pantai kita. Maka mungkin bisa dimulai dari pondok, gerakan dari yang ngerti ilmu agama, yang ngerti pengetahuan gitu ya. Oke. Ya itu bisa kamu ngambil sana, kamu mikir pengantar singkat dari Mas Prigi. Situ loh, situ. Jadi begitu berbahaya ternyata penggunaan plastik baik dari sisi lingkungan maupun kesehatan. Nah, saya persilakan pada teman-teman untuk mungkin ada yang bertanya, sharing atau apapun, curhat boleh nggak apa. Kalau Mbak Maya mungkin mau curhat, bingung, ya wis maring ini, atau kalau nggak curhat ya mungkin negesin pinggir rumah aku kayak gedong-gedang ya wis aku prei plastik gitu. Oke Pak, ini ada yang antri di kolom chat ini Pak. Ada tim ini aku unmute ya. Oh nggak tahu ini nama aslinya siapa, tapi aku unmute untuk tanya langsung ke Mas Prigi soal pertanyaannya di kolom chat, oke? Pertanyaan di kolom chat atau mau ngomong langsung? Kalau mau ngomong langsung, biar omong langsung nih. Boleh silakan. Coba di unmute, audionya udah tak unmute ini. Gimana tim? Mau tanya langsung apa gimana nih? Apa kita bacain? Bacain aja, oke. Bacain dulu ya. Jadi solusi untuk perempuan pengen cantik gimana Mas? Ada salah satu prinsip 6R itu yaitu refill. Bisa jadi pilihan sistem isi ulang. Nah gimana nih Mas Prigi untuk pertanyaan yang ini? Tadi kan katanya kan tadi buat glowing pun bisa bikin pencemaran lah istilahnya seperti itu ya. Nah ini gimana nih Mas Prigi? Iya, satu Mbak, sampai cari ada aplikasi namanya Bit the Microbit. Nah, di situ nanti kita akan lihat, jadi kayak di barcode gitu, merek-merek apa yang tidak mengandung mikroplastik. Ya, saya promosi itu body shop. Body shop itu kan mahal gitu kan, tapi kan mahal. Makanya cantik itu mahal sebenarnya. Makanya kalau yang glowing murahan itu kan efeknya tadi ke lingkungan gitu loh. Tapi kalau yang si body shop ini dia mahal kan. Ya kalau sing merek liyane 50 dia 200.000 kan gitu. Memang 4 kali lipat tapi kemudian dia pakai bahan-bahan alami semua, pakai pukat, pakai beras gitu loh. Jadi kebetulan saya juga pakai body shop untuk hand body saya, untuk sabun saya, untuk sampo saya. Tapi itu mahal gitu loh. Kalau malam pakai Nirmalasari gitu. Iya itu dilihat. Gawa rego, gawa rupa lah gitu. Jadi sampai coba nanti kalau beli-beli itu ada kok aplikasi di Play Store itu namanya Bit the Microbit, BEAT ya, gigit Microbit pakai D gitu. Nanti ketahuan mana-mana produk yang bebas mikroplastik dan mana produk yang masih mengandung mikroplastik. Oke, jadi pilihannya begitu. Jadi meskipun refill nggak ngaruh ya, karena kan kandungannya ya Mas Prigi ya yang berpengaruh ya. Sama Mbak,
sama ya refill tadi kandungannya. Kalau refill itu ya kalau itu buat pengepel itu bisa apa namanya. Sebenarnya menurut kami ini kan peluang juga kan untuk kita bisa produksi apa namanya sampo, apa namanya sabun yang ramah lingkungan kan gitu. Artinya ini peluang sebenarnya. Ya sebenarnya peluang karena kita ini agak tadi apa dolek gampang itu loh, pakai shortcut semua kan kita ini. Akhirnya ya tuh apa yang dirugikan itu ya tadi lingkungannya gitu. Maka coba ayo kayak apa ya, slow food, jangan fast food kan gitu. Ya slow food itu ya masak sendiri, tahu dari mana tomatnya, tahu dari mana kan itu. Apa bumbu-bumbunya gitu. Ya itu mungkin harus gerakan slow food bukan fast food. Mungkin harus yang lambat-lambat tuh. Yang pelan-pelan aja. Oke, gitu, Mbak. oke. Siap. Gimana nih Mas? Mas apa Mbak ini tadi? Mbak Tim. Linknya apa? Tolong di kolom chat Mbak. Oke, kita nanti share linknya di kolom chat ya. Kita juga cari dulu biar semuanya pada tahu. Oke Mbak, sudah ketemu linknya. Oh, udah ketemu. Baiklah. Oke, kita buka pertanyaan dari Juda ini ya. Lanjut ya, ada yang tanya. Mas Yuda boleh unmute? Oke. Siap. Terima kasih, Mbak. Mas Prigi, selamat pagi. Saya ini kebetulan pengelola, pemilik dari Biji Bako Resort. Itu bisa dilihat di background saya itu. Probolinggo ya, Probolinggo. Enggak, Pak. Siap. Nah, ini resort kami itu kan memang wisata yang mengandalkan apa namanya lingkungan ya Pak ya. Nah permasalahan yang kami hadapi terutama karena di lingkungan di Probolinggo itu kebetulan daerah tempat wisata kami itu ada di muaranya Kalibanger. Nah habit dari masyarakat di sini itu masih membuang sampah di sungai meskipun sudah ada peraturan-peraturan dan hukuman-hukuman juga terkait itu. Kemudian saya tidak bisa menyalahkan karena di Kalibanger sendiri itu sudah dibanguni perumahan yang cukup padat, bahkan ada rumah-rumah yang berdiri di atasnya Kalibanger itu. Nah, sehingga sampah yang mereka buang itu plastik kah, popok dan sebagainya, apalagi orang-orang sini ya, maksudnya di Jawa kayaknya popok kalau dibakar itu nanti pantat bayi jadi panas, jadi harus dibuang di kali gitu ya. Nah masuknya di muaranya kami, kemudian akhirnya kami yang harus membersihkan. Nah memang kita sudah ada sistem untuk filter, kemudian menyaring apa semua karena aspek bisnisnya ada, jadi kita memang melakukan seperti itu. Cuma kan musuh kita ini kan masyarakat kota dimusuhkan perusahaan swasta. Nah, yang mau saya tanyakan itu sebenarnya gimana sih Pak kalau misalnya kita mau melakukan edukasi ke masyarakat, tapi kan kita ini dari swasta juga biaya rendah, kemudian apa namanya, maksudnya keterbatasan biaya, kemudian komunitas, pengumpulan komunitas ini juga seperti apa. Yang maksud saya supaya bisa mendorong pemerintahan lebih mudah untuk melakukan sosialisasi. Jadi saya ini tidak pengalaman untuk tidak pengalaman untuk menggerakkan atau memanfaatkan komunitas peduli terhadap sampah. Tapi yang jelas kami sangat terganggu dengan adanya sampah di usaha kami dan kita bersedia berbuat apa saja untuk urusan sampah, terutama sampah plastik ini bisa berkurang. Nah ini kita kepingin kolaps, terus saya minta jujukan kira-kira kita ini mesti nembusi siapa, mesti ngapain, mesti nemui siapa. Mungkin ada teman-teman di sini yang teman-teman peduli lingkungan bisa inilah ngasih masukan jalan bagaimana caranya. Mungkin itu sih yang saya mau tanyakan Pak Riki. Terima kasih. Oke Mas, gimana? Moderatornya, saya langsung jawab apa yang lainnya. Langsung aja Mas pergi. Ya, jadi begini Mas, jadi popok itu kan sebenarnya kan sampah residu. Jadi Indonesia itu punya 5 jenis sampah. Jadi satu sampah yang bisa dikompos, sampah rumah tangga. Kedua sampah yang bisa didaur ulang, plastik, kertas. 3 sampah yang bisa dipakai ulang, omplong. Keempat sampah limbah B3, sampah elektronik,
apa namanya sampah apa ya elektronik ya. Kemudian yang kelima ini sampah residu, popok, saset. Ini seharusnya harus ikut cawe-cawe produsen. Maka kami itu biasanya bikin itu kegiatan namanya brand audit. Jadi kita mengaudit merek-merek apa yang paling banyak di tempat sampah itu gitu loh. Apalagi di sungai, Mas. Di sungai itu ini kita bicara ini ya apa namanya aturan ya. Kita punya PP 22 tahun 2001 yang menyatakan baku mutu sungai di atas sungai Indonesia itu harusnya nihil sampah. Kalau sampai wani ya somasi, wali kotanya, somasi bupatinya, siapa yang punya kewenangan atas pengelolaan sampah ini. Atau kalau sampai nggak berani, ya harus membangun komunitas dulu, atau nabok nyilih tangan, ngongkon arek atau komunitas itu untuk menggugat. Jadi satu ya, ada upaya hukum. Jadi kami ini tahun lalu itu mensomasi Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat sama DKI. Karena kita menemukan sampah di sungai-sungai di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI gitu. Akhirnya kita audiensi, kita tanya ke mereka. Jadi ada tanggung jawab pemerintah sama produsen. Nah, produsen ini ada yang namanya Permen KLHK tahun nomor 75 tahun 2019, itu namanya roadmap pengulangan sampah. Setiap produsen yang menghasilkan sampah yang tidak bisa didaur ulang secara alami, maka produsen harus bertanggung jawab. Maka Mas, sampai delok merek popok di situ apa? Tapi paling banyak itu Unicam, Mami Poko, pabriknya di Mojokerto. Pabrik itu harus diserang. Kalau sampai nggak bisa nyerang, harus ada komunitas yang menyerang. Atau kirim surat gitu loh, tanggung jawab itu. Jadi, kalau saya tak kalai Mas, tak tukang kontainer. Tak tukang kontainer sing 2,5 juta itu, kita punya 4 kontainer, saya kasih tutup naruh di situ. Masyarakat tidak membuang ke sungai tapi di situ. Dan saya kemudian nyurati dinas lingkungan, Pak tolong Pak seminggu sekali sampai angkat popok ini. Gitu. Jadi kita itu ngalahi menyediakan kontainer khusus popok. Karena popok ini kan residu tadi. Kenapa saya menyediakan tempat? Karena dia sifatnya residu. Maka dia harus dipisahkan gitu loh. Karena popok ini residu, maka dia harus dipisahkan. Dan dia harus diambil, dia nggak bisa diapa-apakan. Dan jangan sampai dikelola loh Mas. Seringkali kan orang itu ngambil popok, dibuat hasil karya, dibuat pot, nggak boleh, itu sampah residu. Dia infeksius. Apalagi kalau popok orang dewasa sedang sakit kan sangat mengandung virus kan itu. Maka nggak boleh untuk diolah. Karena tadi kategorinya sampah residu. Popok itu nggak bisa diutek-utek. Harus dibuang ke TPA. Makanya kalau ada tempat yang banyak popoknya saya sediakan, sampai ngalahi nukokno kontainer di Krisbo itu atau di AJBS atau di apa Asiatware itu untuk tempat sampah khusus popok. Supaya apa? Nanti pemerintah harus ngusung gitu loh. Memindahkan gitu loh. Jadi Mas Prigi sampai ngalahi di mana ada lokasi yang situ biasa dipakai oleh masyarakat buang sampah, buang popok gitu. Ngalahi sampai masang kontainer di situ. Mas. Kudu ngalahi ngono karena gini loh Mas, sampai gawe resek, sampai gawe rame lah maksudnya. Pemerintah itu nggak akan bergerak kalau nggak ada resek. Gitu. Maka sampai bikin badu, sampai tulis nang medsos, sampai bikin. Sampai kalau mau lihat Pandawara grup yang di Jawa Barat itu bagus itu. Bagaimana anak-anak muda, kita juga begitu harus mencari anak-anak yang mau inisiasi gitu loh. Arek-arek ngomong kan sering kan, kan bayarannya, selalu berpikir oleh apa aku, oleh bayaran apa aku, itu kan saya rada gak maju kan gitu. Makanya sampai kudu mendorong Mas komunitas kampung situ untuk tadi ngalahi lah gitu loh, gelem ngalahi, gelem ngresiki, terus sampai viral kok dibantu sama mungkin ya juga ini Kota Bromo perlu des khusus krisis sampah gitu loh, center krisis lah gitu. Gimana di situ mengabarkan tentang pusat-pusat timbulan sampah ilegal gitu. Iya. Jadi mungkin teman-teman Partai Bromo bikin itu des khusus di link yang mengabarkan tentang timbulan sampah khusus popok yang di Pasuruan atau di Probolinggo gitu. Biar ada perhatian dari pemerintah. Gitu. Makanya awalnya harus disomasi dulu atau enggak bikin kegaduhan di medsos. Bikin berita lah gitu, bikin viral lah gitu. Saya itu ya sering Mas dulu tak angkut popoknya, tak buang di kantor DLH gitu. Kan rame kan gitu. Kan jadi perhatian. Minimal orang-orang itu tahu bagi masyarakat. Cuma kan mereka itu gak ada sing ngangkat.
Saya itu mengibaratkan pemerintah itu kayak penari, komunitas masyarakat itu kayak penabuh gendang. Kalau kita tidak pernah gendang, dinas lingkungan, nari-nari ya, nari gitu loh. Maka harus menciptakan kegaduhan, harus rame. Makanya sebenarnya TikTok, IG, YouTube itu dipakai untuk pusat keramaian. Harus diramaikan. Tapi bener Mas, kita pernah waktu itu ya kasus di Lekok juga gitu. Waktu itu viral dan kita up juga di medsosnya kita. Bagaimana kondisi sungai di Lekok yang penuh oleh sampah begitu. Malah ada timnya kita juga yang bikin reportase di lokasi live gitu, dan esok atau beberapa hari kemudian akhirnya pemerintah nurunin alat berat untuk ngeruk sampah itu, dan memang efektif gitu, memang harus begitu. Betul Mas. Tinggal sekarang kan ini dole arek sing peduli kan, dole menungso sing peduli ambek problem ini gitu loh. Karena kan orang kan selama ini nggak peduli, mikir kan harus dipikir kepentingan sendiri, sepenting aku mangan, sepenting aku seneng kan gitu. Nggak peduli lingkungan komunal ini rusak tercemar kan soal sing ngurus, nggak ada sing ngurus, nggak ada yang ngurus. Maka kita harus turun tangan lah, mengambil resiko untuk turun tangan ya, melakukan pekerjaan yang sebenarnya bukan pekerjaan kita. Tapi kalau bukan kita siapa lagi kan gitu. Benar. Harus mau ngalahi sebenarnya. Banyak kan ya anak dofatu minal iman, terus kemudian ya kita ini kan harusnya kan membersihkan sungai kan. Sungai itu kan sebenarnya kan nggak boleh kan jadikan barang najis kan itu. Sungai itu airnya suci, mensucikan, terus tapi kok dibuangin najis kan gitu. Kan mestinya kan sing ngerti-ngerti ngaji kan ngerti gini. Harusnya juga diangkat ini yang paham-paham. Mungkin ini juga di forum-forum Jumatan itu tema-tema tentang yang tema-tema kekinian lah gitu. Kekinian dan kontekstual gitu loh maksudnya. Yang ya popok, apakah boleh menggunakan air sungai untuk wudhu saat itu tercemar oleh popok kan gitu. Jadi harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan nakal ke MUI atau ke Bastul Masalahnya NU kan gitu. Bagaimana hukumnya wudhu di air yang dipenuhi popok kan gitu. Harus dibuat gitu Mas, pertanyaan-pertanyaan gitu. Supaya ya mereka juga ikut berpikir gitu. So, gak hanya berpikir surga dan neraka, tapi memikirkan ini kelestarian bumi lah gitu. Oke. Yang lain Mai, barangkali ada atau Mas Juda? Mas Juda kayaknya mau menanggapi apa? Bagaimana? Ini di unmute dulu. Ya, Oke. Kepencet Mbak, kepencet. Oh, kepencet. Oke, baik. Sudah oke ya Mas Juda Terima ya. kasih Mas Riki. Terima kasih. Siap, semoga membantu. Oke, lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ini ada Sofia. Sofia mau bertanya langsung, apa aku bacain ini? Pertanyaannya aku unmute ya. Oke. Silakan Sofia, pertanyaannya. Siang Mbak, Mas. Kan kebanyakan masyarakat sekarang lebih memilih membuang sampah ke sungai ataupun dibakar. Padahal selain bisa berbahaya bagi kesehatan manusia, sampah juga bisa berbahaya bagi lingkungan. Jadi menurut Pak Riki, gimana sih cara mengajar warga lain yang utamanya yang tinggal di desa agar lebih open-minded terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan dari sampah, baik bagi manusia maupun lingkungan? Sebenarnya hampir sama ya pertanyaan kayak Pak Yuda barusan. Iya, tapi prinsipnya begini, ini kan sebenarnya kan masalah bagaimana kita membagikan informasi kan. Informasi itu kan sumbernya bisa dari undang-undang, regulasinya sudah menyatakan nggak boleh membuang sampah ke sungai. Kalau kita bicara tentang kesehatan, nggak boleh membuang sampah ke sungai. Ya. Etika, ya nggak boleh lah kita membuang sampah ke sungai. Ini kan sebuah informasi. Tapi masalahnya kenapa orang tidak tergerak untuk melakukan kebaikan, tidak membuang sampah ke sungai? Karena ini nggak ada yang kemudian produksi informasi itu terus menerus gitu loh. Jadi informasi itu kan pertama harus isinya yang sifatnya explanation. Ya dijelaskan bahayanya apa, undang-undangnya apa yang dilanggar, secara norma agama itu nggak boleh kenapa. Ini harus dibuat gitu loh. Jadi siarnya itu ya basicnya on regulation, on religion kan gitu. Terus norma agama sama kebijakan. Kemudian yang kedua, yang meaningful. Meaningful apa? Bicara efek kesehatan. Nek sampai terus buang sampah nang kali, iku iwae keracunan gitu. Jadi kita menemukan 80% ikan-ikan di Pulau Jawa ini makan plastik. 30% ikan itu mengalami interseks. Kenapa? Karena dia terganggu hormonnya. Karena plastik itu bisa mengganggu hormon, maka 80% ikan betina dan 20% jantan. Harusnya 50-50. Pencemaran plastik
karena kita membuang sampah ke sungai menyebabkan ikan berubah kelamin. Itu harus dicari. Itu kan meaningful kan itu. Kemudian kedua, ya plastik itu bahaya kalau dia pecah-pecah menjadi mikroplastik dimakan ikan kita makan, maka ya bahaya. Bahaya di lambung, bahaya di reproduksi, di hormon. Kan. Itu harus dibuat informasi yang meaningful, yang punya makna pada masyarakat. Jangan ujuk-ujuk, jangan buang sampah ke sini, yang buang sampah ke sini cepat mati. Ya oke, tapi harus meaningful. Apa sih ada kenapa nggak boleh buang sampah ke sungai? Terus yang keempat ini adalah harus dilakukan menjadi sebuah story. Story apa? Ya diulang-ulang. Ya bisa lewat YouTube. Gitu ya. Diulang-ulang ceritanya. Jadi pertama, informasi yang bersifat explanation, meaningful, jadi story, terus jadi mitos. Gitu. Orang jadi ketakutan kalau buang sampah ke sungai. Karena apa? Tadi takut mandul, takut gangguan hormon. Kenapa? Tadi dia dilakukan terus-menerus. Jadi teman-teman harus bikin sebuah informasi yang dibungkus lewat media sosial dan terus-menerus, rutin. Ini kan kayak iklan kan, mengiklankan sesuatu produk gitu. Produknya apa ya? Tidak buang sampah ke sungai. Tapi terus-menerus lewat radio, lewat YouTube, terus-menerus. Nah kita kan enggak terus-menerus. Sekali ngomong, sekali pidato, seminar, selesai. Besok marah-marah, orang-orang enggak sadar masih buang sampah sembarangan. Ya karena cuma sekali gitu. Harus berulang-ulang. Karena informasi itu kan merubah perilaku itu kan pertama itu kan harus membuat orang itu to know, tahu dulu. Terus kemudian to think, membuat mereka berpikir. Ketiga itu to feel, perasaannya tersentuh perasaannya, baru to do, baru mereka melakukan. Jadi kalau mau buat informasi itu ya membuat orang itu harus tahu, membuat mereka berpikir, membuat mereka tersentuh perasaannya, baru mereka to do, berbuat sesuatu. Jadi itu Mbak. Jadi kuncinya informasi. Informasi dari riset. Dari mana sumbernya? Bisa dari kitab Quran, bisa dari norma-norma kebijakan pemerintah. Cuman harus diolah menjadi sesuatu yang tadi membuat orang tahu, berpikir, perasaannya tersentuh dan baru mereka akan berubah. Jadi merubah orang untuk tidak membuang sampah ke sungai itu lama. Butuh tim khusus, butuh strategi khusus itu. Ya bisa jadi kan naming and shaming ya. Jadi dipotret siapa yang buang sampah di situ, terus difoto, terus dibesarkan, terus disiarkan di mana-mana. Ini loh pembuang sampah ke sungai. Sama tadi pembuang popok ke sungai. Harus ada lembaga, institusi, komunitas khusus yang jaga sungai. Sama ini kan sungai-sungai itu kan dibuangi sampah karena nggak ada komunitas yang jaga sungai gitu. Pemerintah nggak ngurus sungai karena duit gitu. Aparat itu mau kerja, mau ngurus kalau ada duitnya banyak. Gitu. Benar. Makanya kalau nggak ada duit nggak akan ngurus pemerintah. Jadi jangan minta ke pemerintah, urus dulu. Karena tabiat pemerintah bukan tabiat yang melayani masyarakat, tapi dia melayani uang. Gitu. Jadi tadi harus bikin komunitas, Mbak. Bikin komunitas dulu. Sama dengan Mas yang sebelumnya yang punya wisata, harus bikin komunitas. Membina komunitas itu, komunitas yang bergerak untuk menyelamatkan sungainya. Gitu. Dan itu butuh waktu lama sih. Tidak biaya banyak tapi waktunya yang lama. Ya tadi komitmen kita menjaga sungai konsisten terus itu tadi. Komitmen konsisten baru akan berubah. Begitu Mbak Yo. Terima kasih Mbak Sofia udah jelas ya. Dan ini kita lanjut ke pertanyaannya dari Mas Firman Adi Saputra. Mas Firman Adi Saputra, aku unmute ya. Silahkan pertanyaannya dibacakan. Mas pergi lagi di bandara nih Mas. Iya. Mas Firman, oh dibacakan aja, oke. Mas Firman tadi pertanyaannya begini nih, apa bahayanya memusnahkan sampah plastik dengan alat insenerator? Ya apa? Ya insenerator, dibakar. Jadi insenerator itu sekarang ini ya itu pemerintah juga melakukan pembohongan publik kan dia sekarang ada teknologi namanya RDF. RDF ini ternyata ujung-ujungnya yang dibakar dan dibakarnya tidak sampai 600 derajat itu. Dan itu menghasilkan asap hitam, dioksin. Ya ini Mas As'ad ini banyak melakukan kajian terkait dengan pembakaran sampah itu. Apalagi yang plastik, Mbak.
kalau saya ngobong daun, kayu, saya tidak masalah. Tapi kalau plastik itu loh bahaya sebenarnya. Dia bahan-bahan kimia sebenarnya. Itu yang bahaya itu. Jadi, atau sekarang itu dikirim ke pabrik semen untuk dibakar di kilannya. Tapi ternyata ada letaknya. Letak hasil bakar itu juga mengganggu pabrik semen. Rugi pabrik semen karena ada letak tadi itu. Sebenarnya itu tadi, Mbak ya. Prinsipnya itu kita harus mengurangi. Makanya kan prinsipnya kan 3R kan. Reduce, reuse, recycle. Reduce itu kurangi. Nah, ini yang kita nggak paham. Reduce itu harus dikurangi. Ya, dikurangi. Dikurangi penggunaan apa? Sampahnya itu. Kita harus mengurangi lah. Makanya ini kresek, ini plastik, ini bungkus. Dan dibakar itu nggak menyelesaikan masalah. Karena tidak ada pembakaran di Indonesia yang sampai di atas 600 derajat. Maka hasilnya tadi menyemari. Saya tuh punya teman dokter ID di Gresik. Di Gresik itu anaknya tuh setiap 3 bulan sekali periksa ke dokter untuk ini sakit tenggorokan, ISPA. Saat pulang ke desa dia sehat. Kenapa? Tadi pencemaran udara di kota Gresik itu tadi membuat orang di Gresik itu sakit gitu. Maka kemudian bakar sampah itu bukan solusi. Solusinya mengurangi timbulan sampah sih. Oke. Masih ada, Mai? Oke, sebentar. Masih ada. Oh, ini. Enggak? Mas Oman. Udah itu ya? Waktunya udah mulai itu ya? Mas Oman, mau ngobrol? Mas Oman, silahkan. Ya, Mbak Maya. Iya. Mas Oman, dikenalin dulu dari mana, Mas? Oh ya, saya dari Probolinggo juga, Pak. Piring, Mas. Satu aja, Mbak. Ya, tadi yang saya tanyakan ke Mas Diki ya. Kalau kita bahwasanya mungkin ada perwali di mana-mana, termasuk Pasuruan, Gresik dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya, pada saat kita belanja di supermarket ataupun yang lainnya, pasti kantong plastik yang dikasihkan. Bagaimana caranya gerakan untuk memulai, artinya perwali yang menekan banget kepada toko-toko atau supermarket itu jangan menggunakan plastik. Nah, mungkin karena kebanyakan rumah tangga, pastinya plastik itu sumbernya ya di situ, pada suka belanja gitu. Malah di Kota Probolinggo itu pun juga ada gerakan membawa kantong sendiri, artinya pakai kain seperti itu. Nah, saya juga menjadi salah satu anggota di gerakan peduli persampahan yang ada di Kota Probolinggo yang kemarin alhamdulillah dalam rangka Anfapro, lomba inovasi, kita juara 2. Artinya gini, gerakan kami adalah mengumpulkan sampah rumah tangga di setiap rumah tangga, khususnya kemarin kita di Kelurahan Kebonsari Kulon di Kota Probolinggo itu ada Grebes namanya. Itu jadi sampah-sampah itu kita ambil ataupun mereka awalnya kita ambil. Jadi ada titik kumpulnya di setiap RT. Kemudian kita sampah itu tidak kita buang, tapi kita jual. Nah, hasil penjualan itu pun tidak tidak diberupakan ya uang ya, tapi kita pakai untuk sosial. Artinya ada kegiatan santunan anak yatim, kemudian ada kegiatan membantu masjid, kemudian memberi santunan kepada janda-janda atau para duafa, janda-janda yang tua ya, bukan yang muda itu. Kemudian ada sosial yang mungkin bisa keluar. Kalau kemarin itu di Bologili kita bantu air bersih. Ada kita punya channel YouTube nanti bisa ditengok di sana. Jadi mungkin yang jadi pertanyaan bagaimana cara menekan peraturan itu. Ada toko-toko atau supermarket jangan istilahnya menggunakan plastik sudah. Jadi artinya apa? Kalau mau belanja bawa kantong kain sendiri. Nah, seperti itu. Karena memang sumber daripada plastik kebanyakan dari sana. Mungkin bagaimana Mas Diki kalau seperti itu? Mungkin bisa untuk menekan penggunaan plastik itu. Ya kalau
Sudah ada regulasi kan lebih gampang, Mas. Bukan kewenangan kita lagi kan sebenarnya. Tinggal kemudian sanksi itu ditegakkan oleh Satpol PP kan. Kok sulit? Kan gampang. Kan di dalam regulasi ada sanksinya. Pastinya kan Satpol PP itu menegur atau memberikan sanksi kepada si pelaku usaha atau yang punya toko kan. Itu sama kayak di Pemkot Pasuruan yang sudah punya perda tapi nggak jalan. Iya, ya itu. Problemnya memang di situ sih Pak, di banyak tempat. Enggak. Karena begini, masyarakatnya nggak cerewet. Gitu. Ya. Masyarakatnya nggak cerewet, Mas. Yang Surabaya itu cerewet. Jadi kita laporkan, kita adukan Indomaret daerah mana yang masih menawarkan plastik gitu loh. Makanya tadi sebenarnya kan yang penting itu komunitas pengawas sebenarnya. Kita punya regulasi, kita punya aturan, pemerintahnya makanya kalau sampai sebagai penabuh gendang itu nggak nabuh gendang, pemerintahnya kowa-kowo. DLH itu kowa-kowo. Lah itu kan percuma. Anggaran loh, bukan percuma. Sampai harus lapor, kita yang harus ngecemes. Sampai lapor. Mana Indomaret yang masih menawarkan tas kresek? Iya. Sebagai komunitas Probolinggo sampai nggak keterima gitu loh. Harus sampai guys serius. Iya. Sepele guys sepolo gitu loh. Itu mana lagi? Oh iya benar. Iya itu. Kalau sampai minggu depan Indomaret ini masih membagikan plastik, kita akan melakukan aksi apa gitu. Ada ancaman kita kalau dia masih membagikan tas kresek gitu, Mas. Benar. Karena ada regulasinya itu ya, sudah ada payung hukum gitu kan. Pemerintahnya nggak serius, masyarakatnya yo nggak serius, akhirnya wis ngelembre, jembret Pak, jemek kayak bubur Pak, jemek, rajur nggih. Kudu atos kok tetel atos pokoknya. Ya itu, jadi artinya apa? Memang benar. Jadi harus ada dari, misalkan Perwali sudah dimunculkan, kemudian betul. Gerakan untuk itu ya door to door, kita survei di tiap toko, ternyata ini masih menggunakan plastik. Ya sudah, ancamannya apa, sanksinya apa, sehingga mereka tidak pakai. Sehingga sampah plastik ya, terutama plastik itu sudah bisa berkurang lah. Gitu. Sebenarnya kan ini Mas, sebuah tantangan kita untuk menciptakan ekosistem kota kan. Ekosistem kota yang kemudian mereka itu peduli sampah plastik atau peduli nolak plastik sekali pakai. Nah kita juga nggak pernah memainkan itu, nggak pernah rame-rame, nggak pernah cawe-cawe, nggak pernah pawai, nggak pernah bikin publikasi di media gitu loh. Di media, di medsos. Iya Mas, jadi kemudian orang merasa ini problem satu kota gitu loh. Iya, dia di beberapa kota. Makanya harus jadi. Ya kita harus buat pertunjukan atau apapun lah yang bisa kemudian menarik orang itu. Survei makanya yang penting itu komunitas semuanya. Komunitas tolak plastik sekali pakai, Probolinggo atau Pasuruan. Mereka yang kemudian jadi kayak senternya informasi gitu loh. Indomaret mana yang masih mokong kan, daftar Indomaret paling mokong kan gitu. Sampai kosong kan, kita buat itu. Iya. Tapi ya sama sing gelem kan bayarin kan. Nah, gitu, Mas. Nah itu kembali ke sana. Gitu. Harus yang mau ngalahi Mas. Kadang kita. Karena sih mending ini, kalau kerja kan pangeran buatan sare ngono lho. Oh iya. Nah sampean. Iya. Terlalu pertimbangan kan kita kadang terlalu perhitungan kan. Mau nek ngene gak nyambut gawe dhewe. Tapi kan ini juga nyambut gawe kan, daripada terus menerus problemnya sama, plastik, sampah. Iya. Itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Oman. Ikut nimbung sedikit ya, di Lumajang itu juga ada gerakan seperti itu, menggunakan kantung itu ya, meninggalkan kantung plastik. Dan sejauh ini menurut pengamatan saya itu sangat-sangat berjalan, khususnya untuk toko-toko besar. Kayak Indomaret, Alfamaret, pokoknya di mall-mall itu semuanya sudah nggak pakai kantung plastik sama sekali. Malah yang mokong ini toko-toko kecil. Dan ya itu mungkin problem yang sampai saat ini masih terus berjalan dan memang harus dilaporkan sih. Karena di sana juga kayak di toko-toko besar itu ada kolom pengaduan gitu. Untuk yang masih pakai kantung plastik disuruh ngelaporin begitu. Memang harus aktif seperti itu.
Udah, sip. Oke, ini lanjut ya karena waktunya juga sudah mepet ya. Ini ada pertanyaan dari SMKN 1 Pasuruan, saya langsung gabung. Kak mau tanya gimana buat ngolah sampah yang ada di dapur? Soalnya kayak banyak banget itu. Pas masak itu sampahnya begitu. Terus ada dari SMAN 1 Gondang Wetan. Bagaimana kalau sampah plastik yang ada di lingkungan kami ini terlalu banyak volume? Kami di sekolah sudah melakukan aksi yaitu merecycle sampah plastik menjadi aerobik, tapi sampahnya masih terlalu banyak. Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana? Oh ya, oke. Itu, Mas Prigi boleh bantu untuk menjawabnya? Jadi pertama memang harus dipahami dulu profil sampahnya negara miskin atau negara berkembang seperti Indonesia. Yang paling banyak ada 70%, 60-70 ada sampah organik. Sampah dapur, sisa makanan, daun-daunan. Jadi sebenarnya di setiap rumah itu harus ada minimal 2 lah. Sampah yang dikompos dan sampah yang tidak dikomposkan. Ya, kayak plastik, kertas, kayu. Karena di 70% sampah kita itu bisa dikomposkan sebenarnya. Tapi kan kita ini kan nggak mau kotor kan, artinya dimasukkan ke recycle harus dibuang gitu. Seharusnya di tiap RT, tiap gang, atau tiap kampung itu punya lumbung kompos. Kalau kita mau membantu pemerintah, coba dibayangkan ya, 70% sampai itu dikurangi, ditaruh di kampung kita untuk jadikan kompos. Dan kompos itu ya banyak sekali kan, ternyata nggak ada baunya kalau kita penanganannya dengan baik. Malah menghasilkan media tanam yang bagus. Gitu. Maka kemudian tadi, saya ingat lagi profil kita itu 70% sampah organik yang bisa dikomposkan, maka harus dipilah, harus dipisahkan. 30% itu pun bisa didaur ulang, ada yang tas, ada yang plastik, botol, kardus, itu kan bisa dirombengkan. Kan? Praktis hanya 10-15% sampah itu yang harusnya lari ke TPA, kayak popok, pembalut, saset, terus limbah elektronik gitu. Kalau kita bisa tadi dari rumah memilah dipilah, ya bikin kompos. Kompos itu macam-macam caranya, dengan tongkos, dengan tong, ngeduk tanah, atau media yang ada volumenya bisa diisi, atau sebenarnya dipotong-potong terus diisi, diuri-uri tanah supaya tidak berbau busuk gitu. Prinsipnya adalah mengubah sampah menjadi kompos. Yang kedua, untuk sampah plastik tadi ya, EcoBrick itu bukan solusi, kan itu kayak memindahkan masalah kan itu. EcoBrick tadi itu. Terus kalau sampahnya masih banyak diapakan? Ya dikirim ke TPA, itu tanggung jawabnya pemerintah untuk mengelola sampah gitu. Jadi seharusnya itu kita tuh harus mendorong setiap desa atau kelurahan itu punya namanya TPST, tempat pengolahan sampah sementara terpadu lah, yang bisa mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Sekarang ini kan semua kota di Indonesia itu overload TPA-nya, karena ini penduduknya rajin nyampah, sampahnya banyak terus gak gelem repot, akhirnya dibuang ke TPA, TPA-nya penuh overload. Maka kita harus bantu pemerintah untuk tadi mengurangi volume sampah di TPA. Maka buatlah lumbung kompos, rumah kompos di tiap RT atau tiap RW. Dan kurangilah tadi, sejak awal saya bilang, kurangilah penggunaan plastik sekali pakai. Pakai tas kain, kalau belonjo itu ya pakai tas kain. Belonjo tempe, ya kan kadang kan tasnya 2 kan, tasnya kresek tempe sampai kresek di bawah itu. Terus kalau mau beli soto, beli rawon ya pakai rantang. Jangan pakai plastik. Ya. Jadi harus mengurangi plastik. Coba sampean pikir lah, kita itu kan membuat sugih teh pucuk, Coca-Cola kan gitu. Kenapa nggak buat sugih orang jual jamu kan gitu, orang-orang jual jamu. Nah kan harus berpikir ulang, kita ini malah memperkaya orang kaya, le mineral, Coca-Cola, Aqua, teh pucuk, teh botol, Marimas, Unilever, itu orang kaya bro. Kok sampean tukoni terus? Kan kita ini lucu kan. Ya, saya sepakat dengan Rhoma Irama yang kita makin kaya dengan pola sampean seperti ini. Maka harus berpikir bagaimana agar ya kita bisa memproduksi apa yang kita konsumsi kan gitu. Sayur kampung, kampis, pokoknya dari kampung sendiri lah gitu. Susu yang ngono, nggak susu kedelai kan gitu. Saya ini mulai bikin susu kedelai di rumah. Minum-minuman jahe-jahean gitu. Jadi kita harus kayak ini loh, apa ya? Kita sering kali ngomong itu solusi-solusi, tapi kita sendiri lupa.
gak gerabak jitok kita ini sebenarnya pengguna plastik, pemakai plastik, konsumsi plastik kan gitu. Nah kita harus mulailah gerakan gerabak jitok untuk mengurangi tadi berapa besar sampah yang kita gunakan setiap hari. Maka mungkin harus progresif, bulan depan harus berkurang sampah kita. Mungkin itu jawabannya. Dari kita harus mengurangi pola konsumsi. Oke. Mai? Oke, baik. Gimana Pak? Masih ada waktu nggak ini? Atau Pak At mau menambahkan? Sudah ada yang penanya sudah habis ya? Kalau sudah kayaknya Mas. sebentar. Mas Priginya lagi di bandara kayaknya. Iya. Sarapan. Sepertinya sudah terjawab semuanya ini Mas. Ya untuk Pak At, sepertinya sudah terjawab semuanya. Soal ini. SMA Sejahtera, barangkali selamat bergabung, satu kelas juga kayaknya SMA Sejahtera. SMA Sejahtera itu yang mana, Pak? Nggak tahu, ada Prigen. Oh, Prigen. Oke. Sepertinya udah terjawab semuanya nih. Ya, mungkin kita cukupin dulu satu. Mungkin kalau itu Mas, di sekolah itu titip pesan. Mohon untuk kantin itu bebas saset. Bebas? Coba kantin kan saset. Saset. Coba anak-anak sampai di sekolah kan, ngombe ini kan Marimas, ya kan? Just juice. Itu harus kita cari minuman alternatif, Bu ya. Apa ya, konir asem, es teh kan itu. Sari delay agar orang tidak menggunakan saset tadi itu. Sing soge mak tambah soge, sampai ususnya metel karena minuman yang berpengawet dan pemanis, kemudian sampai akeh. Supaya karena api lah sasetan itu. Maka kemudian harus ada alternatif jualan jamu atau jualan dawet pada gelas di sekolah gitu. Jadi mari kita bebaskan kantin kita dari saset. Saya baru jadi surat. Halo saya Nina. Halo, saya Nina. Hai. Ya, saya. Apa kabar? Saya barusan nulis surat untuk Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita ya, untuk meminta di seluruh sekolah di Indonesia itu dibebaskan sampah dibebaskan dari sachet, dari plastik. Ya mungkin teman-teman bisa mendukung juga. Ya lihat terus sosial media kita, sosial medianya Ekoton, sosial media saya. Oh Nina kemarin yang kirim surat ke Pak Jokowi itu ya? Kenapa Bapak? Nina yang kemarin kirim surat ke Jokowi itu ya, ke Presiden. Iya betul. Jadi ya memang fakta tadi yang dibicarakan oleh Bapak Prigi kalau sachet itu berbahaya, ada dia berlapis-lapis, dalamnya aluminium, ada tintanya, ada plastiknya, ada lemnya. Jadi itu semua pasti racunnya itu akan masuk ke dalam badan kita. Yang tadi sudah dijelaskan sama Bapak Prigi tadi juga bisa merusak hormon kita, kanker, otak kita, saraf kita, bahkan dapat mengganggu janinnya ibu hamil. Jadi ini sangat berbahaya dan mikroplastik sudah ditemukan di mana-mana gitu kan. Jadi ya sachet itu salah satu juga caranya mikroplastik untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sebisa mungkin kita harus berhenti, kita benar-benar berhenti untuk menggunakan sachet yang berbungkusan kemasan sachet ini ya. Jadi ya salah satu aksi yang sudah Nina lakukan yang mengirim surat ke Bapak Jokowi itu tadi untuk meminta semua sekolah di Indonesia itu bebas dari bungkus sachet atau bungkus plastik sekali pakai. Karena dari pengalaman saya sendiri ya, sudah banyak sekali teman-teman saya waktu SD, kelas 3, kelas 4 itu sudah banyak yang menstruasi. Di situ saya sendiri yang belum. Saya kira saya yang sakit gitu kan. Ternyata setelah saya belajar dari orang tua, ternyata yang sakit itu mereka gitu kan sebenarnya. Karena mereka selalu sering terpapar dengan mikroplastik. Jadi menstruasinya lebih dini. Sangat membahayakan kesehatan kita teman-teman. Sudah ditemukan mikroplastik di air ASI ya, di feses bayi, di darah, bahkan di paru-paru. Jadi sebenarnya sekarang kita sudah menghirup mikroplastik ya. Mikroplastik terus masuk ke dalam badan kita. Jadi ya karena kita sudah tahu ya lebih baik lagi untuk dikurangi. Kita harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kalau mungkin ya waktu Bapak Ibu ini pendengarnya waktu dulu masih kecil kan belum gitu banyak plastik kan.
Jajannya juga masih pakai rantang, pakai daun, pakai koran. Ini sebenarnya kan kita tinggal mengangkat kembali tradisi zaman dulu gitu, yang lebih sehat, yang lebih tradisional, yang lebih bebas plastik gitu kan, ramah lingkungan. Memang apa ya, banyak terbantu dengan plastik sekali pakai, tapi ya praktisnya itu sekarang. Tapi itu pasti akan menyebabkan apa ya, kesengsaraan gitu untuk anak muda, untuk anak cucunya di masa depan gitu. Jadi ya kita ngerasain praktisnya, mudahnya sekarang, tapi susahnya nanti akan dirasakan oleh kami, generasi muda, generasi penerus bumi ini. Begitu, Pak. Nin, kamu sekarang kelas berapa? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Nah, teman-teman, saya sedikit cerita soal Nina ini. Nina ini dari kecil memang dia begitu apa ya, punya sedikit beda gitu dengan teman-teman di usianya itu. Jadi dia memang punya perhatian lebih, terutama untuk isu-isu lingkungan, menjaga sungai. Dan si Nina ini masih aktif di ini toh, di River Warrior. Ya. Nah, dia punya komunitas pemantau sungai itu. Nah, di tahun berapa ya? 2019. Ya, kalau nggak salah. Nina ini juga ngirim surat ke beberapa kedutaan. Ya. Beberapa kedutaan, misalkan kayak Jerman, Amerika, dan beberapa negara maju lain yang negara-negara itu mengirimkan sampah plastiknya ke Indonesia. Jadi kalau ada kabar negara maju nggak mau lagi dengan plastik, itu benar karena sampahnya mereka dikirim ke kita gitu. Ya. Gitu. Nah, si Nina ini salah satu yang mengirim surat ke kedubes-kedubes itu minta supaya sampah-sampah itu diambil lagi. Ya. Gitu. Nah, karena surat itu akhirnya Nina diundang oleh kedubes-kedubes ya waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Ya. Diundang gitu. Jadi ya selamat berjuang. Iya. Masa kita mau ya Pak? Kita kan negara yang masih dianggap kan belum pinter gitu dalam masalah penanganan sampah, iya kan. Terus negara-negara maju, negara-negara kaya yang sudah pintar, teknologinya canggih, mereka cuma mau bersihnya, mereka cuma mau praktisnya, mereka cuma mau amannya. Jadi tinggal dibuang ke negara yang nggak tahu apa-apa, ke negara yang berkembang, ke Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, ada Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, Afrika, itu juga dibuangnya sampah-sampah plastiknya mereka. Tapi ya sudah banyak sekali sampah-sampah plastik impor yang berkurang, tapi aksinya bukan karena saya aja Pak, ada Kang Deddy Mulyadi, ada banyak sekali aktivis-aktivis muda juga yang menyuarakan isu sampah impor ini, ada media juga, kan itu kan pernah sempat naik daun kan itu beritanya, jadi banyak yang meliput medianya. Alhamdulillah sekarang sudah ada peraturannya, yaitu membatasi kontaminan plastik itu cuma 2%. Semoga sampai sekarang berjalan terus. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih juga semuanya. Saya kembalikan lagi ke Bapak Prigi. Ya, keren. Pelaku anak muda ini. Ya wes, Mas Prigi, saya terima kasih waktunya, tapi ini hanya awal. Mudah-mudahan setelah ini bisa lebih greget lagi, dan terima kasih ke teman-teman dari SMA Gondang Wetan, SMA Sejahtera Prigen, SMKN Kota Pasuruan, dan teman-teman dari Probolinggo, Lumajang, dan beberapa tempat yang lain. Dan ini hanya satu dari ikhtiar yang ingin kita lakukan untuk membangun kapasitas, membangun komunitas, melakukan edukasi supaya kita lebih care bahwa lingkungan kita memang sedang tidak baik-baik saja gitu. Tadi satu kunci yang menarik dari Mas Prigi adalah kita sebagai tukang gendangnya gitu. Jadi kalau misalkan lihat Indomaret masih melayani kantong plastik, jangan segan-segan untuk menegur atau melaporkan ke Satpol PP atau ke otoritas setempat begitu. Dinas lingkungan gitu. Terima kasih Mas Prigi dan salam sehat selalu, teman-teman juga semua sehat-sehat, hati-hati dan sukses selalu. Terima kasih. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.